Halo Sobat JTI, selamat datang di podcast HMJTI. Bersama aku Ardia Setia, aku akan menemani kalian semua di episode kedua ini. Tentunya dengan bintang tamu dan ilmu yang insya Allah bermanfaat. Oke, di sini aku mau menyapa bintang tamu kita dulu, yaitu Mas Moyes dan Mas David. Apa kabar Mas? Halo. Alhamdulillah, baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pertama-tama perkenalan dulu loh. Gak enak kalau ngobrol itu gak saling kenal itu gak enak. Mungkin bisa dari Mas Moyes, kenalan singkat gak apa-apa. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mungkin dengan anak-anak JTI khususnya TKK ya, yang angkatan dari 2017 sampai 2020 mungkin sudah tahu. Kan nama saya Muhammad Raffi, biasa dipanggil sama teman-teman semua itu Moyes atau Moya. Ya. Saya dari TKK 2018. Dari TKK 2019 ya? 18. Untuk domisili sekarang ada di mana, Nge? Di rumah di situ Bondo. Dilanjut, mungkin bisa Mas David perkenalan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Kristiantara. Mungkin teman-teman yang 2018, 19, 20 mungkin sudah tidak asing ya dengan saya karena memang sering lalu lalang di teman-teman juga. Saya di HMJ juga sudah 2 tahun. Saya angkatan 2017, program studi teknik informatika. Anak lama berarti sudah ya Mas ya. Untuk domisilinya sekarang ada di mana Nge? Domisili masih di Lumajang. Deket banget berarti. Dekat banget. Untuk kesibukannya dari Mas David atau Mas Moyes ini kira-kira ngapain, kan sekarang ini pandemi kan? Mungkin dari Mas Moyes bisa langsung. Ya, untuk kesibukan ya, yang pertama memang agak sedikit tersendat di bagian aktivitas luar ya. Tapi memang namanya anak TI, kita kan tidak bisa bergantung di luar, kita kan pasti di dalam ruangan. Tapi kan harus berinteraksi di luar juga. Ya seperti itulah ya, belajar dan juga berinteraksi juga di luar dengan prokes yang aman lah istilahnya, seperti itu. Juga jaga jarak dan sebagainya. Iya. Kalau Mas David gimana ini? Kan lagi PPKM udah level 4 ini. Iya nih. Kabar-kabar mau PPKM level pedas. Lagi sibuk apa Mas? Untuk kesibukannya sih apa ya? Masa-masa PPKM gini emang lagi gencar-gencarnya ada kegiatan usaha kecil-kecilan lah gitu. Alhamdulillah. Sambil jasa keluar gitu. Itu sih. Dari Mas Moyes dan Mas Raffi kan udah semester akhir nih. Nah, pastinya kan udah pernah magang nih kan, topik kita sekarang ini magang, PKL gitu. Nah, bisa sharing-sharing dikit gak buat Sobat JTI gimana awalnya kok bisa magang gitu pertama? Apa dari kampusnya atau ada cerita-cerita seru pas awal-awal magang, nyari magang gitu-gitu? Mungkin bisa Mas Moyes dulu. Untuk PKL ya, sebenarnya setiap perguruan tinggi itu pasti akan ada PKL ataupun magang. Di sana kita juga harus mempersiapkan agar tidak bingung ke depannya ya. Juga mempersiapkan kita akan PKL di mana, tujuan kita itu mau kemana. Terus apa lagi ya? Untuk memberikan sesuatu kepada tempat PKL itu apa gitu. Jadi impact kita PKL itu bagi perusahaan yang akan kita tempati itu apa gitu. Jadi harus ada manfaatnya juga, dan juga harus dipikirkan juga dari sebelumnya. Kita mau PKL di mana, kita mau atau magang di mana, dan
apa yang akan kita kerjakan di PKL itu. Jadi agar semua berjalan dengan lancar. Jadi PKL ini seperti kita mencari pekerjaan, tapi dalam artian kita belum diterima sepenuhnya, cuma itu akan menjadi kunci. Jadi seperti kita akan mendapatkan orang dalam, kita harus menarik perhatian di sana. Jadi pengetahuan kita itu harus dituangkan di sana. Apalagi anak TI. Jadi anak TI itu fleksibel, kalau PKL dimanapun pasti bisa. Jadi banyak ide-ide yang bisa diterapkan di tempat PKL. Jadi seperti kita itu mencari kunci untuk kedepannya, seperti itu. Sambil menyelam minum air ya Mas ya, nyari orang dalam. Nah, enggak, maksudnya apa ya? Lebih ke kita menjual diri di perusahaan, menjual ilmu kita maksudnya, menjual ilmu kita ke perusahaan. Jadi agar kita dilirik juga, agar setelah lulus nanti kita agak bingung mau kemana kita. Jadi sudah kenal itu di sana, kita bisa menunjukkan apa yang akan kita lakukan untuk kedepannya. Mantap. Untuk awal-awal dulu ini, kalau boleh tahu, Masnya magang di mana ya? Terus kok bisa milih itu gitu? Mungkin bisa diceritakan dari Mas Mayas. Pertama kan kita kuliah, kita harus tahu tujuan kita untuk apa. Juga memang pertama kuliah sih senang-senang ya, tapi setelah itu kita harus mikir juga kita mau PKL di mana. Untuk awal itu memang sesuai dengan dengan judul TA. Jadi dengan judul TA itu kita itu bisa melihat TA kita itu mau dibawa kemana, terus mau PKL di mana, penerapannya pun itu harus dipikirkan juga. Jadi agar tidak bingung pada kedepannya. Jadi pas kebetulan saya PKL di PDAM Situbondo dan juga bertepatan juga dekat ya dengan rumah ya gitu. Dan iya juga betul. Judul TA pun alhamdulillahnya itu cocok dengan tempat PKL. Jadi alatku itu langsung diimplementasikan di tempat tersebut, di tempat PKL tersebut. Jadi dibicarakan, saya punya ide seperti ini, diterapkanlah alat yang dibuat ataupun program yang dibuat. Berarti kita itu dari awal itu harus mikir gimana nanti tugas akhirnya kita, habis itu PKL ini buat jembatan lah, buat mempermudah tugas akhir kita nanti gitu ya Mas ya. Ya, betul. Kalau dari Mas David nih gimana awal-awal dulu untuk magangnya? Awal-awal ya hampir sama sih seperti Mas Mayas. Ya memang butuh persiapan, butuh pemikiran, butuh mental yang kuat gitu ya. Jadi memang yang pertama benar kata Mas Mayas tadi, tujuan kedepannya kita itu mau apa gitu ya. Yang pertama itu tujuan. Terus apalagi ya? Ya memang sebelumnya ada manfaat dari PKL itu dapat orang dalam dan lain sebagainya gitu ya, dapat mengimplementasikan ilmu kita itu kalau menurut saya bonus lah gitu ya, bonus gitu. Tapi memang tidak dipungkiri itu betul-betul terjadi gitu. Ada salah satu teman saya, bukan salah satu ya, salah dua teman saya yang PKL di Surabaya. Pas itu setelah PKL dia langsung ditarik menjadi salah duanya programmer yang ada di perusahaan tersebut gitu. Jadi memang PKL itu peluang banget buat kalian teman-teman. Jadi bisa dipikirkan matang-matang mau PKL di mana, mau di job desk yang apa seperti itu. Itu harus dipikirkan matang-matang. Kalau saya sendiri dulu PKL di Surabaya, saya ada di CV Primtech, yaitu bergerak di bidang developer, software host, bukan software host sih, lebih besar dari software host karena dia bergerak di bidang programming sama digital marketing. Nah, untuk di tim saya sendiri kan PKL ini ada tim ya, ada kelompok. Jadi
setiap kelompok itu ditentukan sendiri, terserah kalian teman-teman mau ambil yang bagian apa gitu. Jadi memang benar kata Mas Moya tadi, dipikirkan matang-matang gitu. Kalau saya sendiri kenapa sih ambil di CV Brimtek itu bukan masalah tentang skripsi lagi ya, bukan masalah tentang skripsi lagi, memang dipikirkan tentang skripsinya untuk kedepannya itu apa, memang dipikirkan. Alhamdulillah saya skripsinya itu UI UX, jadi analisis UI UX, dan kedepannya lagi harus dipikirkan oleh teman-teman ketika sebelum mengambil perusahaan untuk PKL gitu, untuk ditempati gitu. Apa sih yang harus dipikirkan gitu ya? Jadi yang pertama yang dipikirkan itu yang pertama kemampuan dari teman-teman sendiri gitu. Kemampuan dari teman-teman sendiri, teman-teman itu mampu di mana sih gitu. Kalau memang mampu di programming ya ayo arahkan, ya ayo di copywriting. Karena di TI itu memang benar-benar kata Mas Moes tadi, kita bebas untuk memilih perusahaan manapun, khusus TI gitu ya, khusus TI. Jadi khusus TI itu bebas mau pilih perusahaan dimanapun, asal teman-teman bisa memanfaatkan ilmu teman-teman dan bisa menerapkan di sana. Nah kebetulan saya masuk di digital marketing. Nah tujuan saya juga kenapa sih masuk di digital marketing? Kedepannya saya memang pengen yang pertama memang sudah kemampuan saya di digital marketing, dan yang kedua kedepannya saya pengen apa ya? Kedepannya itu digital marketing ini bakalan besar gitu, bakalan dibutuhkan oleh orang-orang gitu. Jadi memang saya ambil di sana, ikut andil di sana untuk mengembangkan digital marketing ini, biar semua lini masa yang ada di apa ya, di negara kita lah, paling kecil lah ya, digital marketing itu dipakai, mulai dari yang terkecil UMKM misal ya. Jadi memang membutuhkan digital marketing. Jadi arah saya ke sana gitu. Jadi lebih melangkah ke depan lagi untuk ke tujuan gitu. Tujuan teman-teman itu apa sih gitu. Itu sih kalau awal dari saya gitu, untuk memilih tempat PKL. Mantap. Berarti TI ini luas ya, gak coding tipes gitu kan. Ya, Kayak coding tipes. Mas David Ya, kan ya. skripsinya ngambil UI UX. Ya, Jadi apa tergantung minat dan bakat kita ya Mas ya untuk mengembangkan diri. ya tergantung teman-teman gitu. Ya, lihat Eh, kemampuannya teman-teman juga. ini dari Mas Moyes kan di PDAM Situbondo ya. Terus Mas David di Surabaya, itu luar Jember semua. Nah, itu gimana? Tips-tips diterima kok bisa magang di situ itu gimana? Ini kan masih banyak yang pengen tahu tuh dari yang semester-semester awal ini. Dari Mas Moyes mungkin. Sebenarnya apa ya, kita ya sama seperti aturan-aturan pada sebelumnya. Jadi kita ini harus menentukan untuk PKL di mana. Jadi untuk kedepannya jadi kita tidak bingung. Jadi sudah ada target kayak apa ya? Kayak kita main panahan. Jadi harus ada target dulu mana yang mau dikenakan itu. Jadi setelah itu kita datangi ke kantor itu. Kita datangi ke kantor tersebut ya. Kita berbicara, berdiskusi dengan sekretarisnya atau dengan kalau beruntung bisa langsung dengan direkturnya atau kepalanya ya. Jadi kita berbicara kita akan mau PKL di sini dan juga menjelaskan progres kedepannya kita itu untuk apa. Setelah itu baru kita mengurus ke Bagas Bangpol, setelah mengurus ke Bagas Bangpol, kita langsung ke tempat PKL tersebut mengkonfirmasikan bahwa sudah dari Bagas Bangpol dan akan PKL tanggal berapa, bulan apa, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, dari bulan berapa sampai bulan berapa, seperti itu. Oh, jadi apa persiapan itu komunikasi ke tempat permagangan dulu ya Mas ya? Jadi Penting harus komunikasi. komunikasi sangat penting. Jadi agar tidak ada miskomunikasi dan juga sebagai apa ya, sebagai pengenalan. Istilahnya kita kalau mau masuk ke rumah orang kan harus permisi dulu. Iya betul. Seperti itu. Harus Jadi harus permisi dulu.
apakah kita diizinkan atau enggak. Tapi yang jelas kalau misalkan pasti diizinkan, semua pasti diizinkan. Jadi harus datangi dulu, baru kita melanjutkan ke urusan yang lain. Mantap. Kalau dari Mas David nih, tips-tips biar diterima di tempat magang gitu. Kan Mas sendiri dari Surabaya magangnya nih jauh. Iya. Kok bisa gitu? Benar kata Mas Mayas tadi. Ya, yang pertama memang komunikasi ya, Mas. Jadi memang komunikasi itu penting banget. Kenapa penting banget? Yang pertama biar selaras gitu ya. Biar selaras antara apa yang kita mau, terus apa yang mereka butuhkan gitu. Itu sih yang bikin bisa gitu ya. Semuanya memang butuh komunikasi. Dan yang kedua kejelasan. Apa sih maksudnya kejelasan gitu ya? Jadi mulai dari surat-surat, proposal, terus intinya yang resmi lah, yang resmi dari kita, minta ke kampus, dari kampus sudah disediakan semua, tinggal teman-teman mendaftarkan diri, perusahaan yang akan dituju apa, dan posisi teman-teman di mana gitu. Itu sih, itu yang pertama kali dibutuhkan oleh teman-teman. Baru nanti setelah surat-surat itu nyampe, baru komunikasi cari istilahnya cari pimpinannya atau HRD atau apa. Biasanya teman-teman HRD-nya dulu yang dimasuki gitu, atau siapa gitu yang tertera di website atau apa gitu. Misal kalau kita mau masuk di software house gitu ya, biasanya tercantum di websitenya untuk menghubungi ini gitu, call centernya. Jadi kita hubungi dulu dah gitu, baru nanti diarahkan untuk soal PKL itu ke siapa, baru nanti diarahkan gitu. Barulah terjadi dokumentasi. Kok dokumentasi Komunikasi. komunikasi. Nah, Iya, keseringan dokumentasi. ini dari Mas Moyes kan dari BUMN kan ya. Terus dari Mas David itu swasta. Nah, itu pasti Mohon maaf, BUMD. oh BUMD oke. BUMD. Nah, kan pemerintahan sama swasta nih. Nah, pastinya beda nih apa survive gitu, apa kan tekanannya dalam permagangan itu kan beda-beda dari apa pemerintahan sama swasta. Dari Mas Moyes ini, apa ada sesuatu yang bikin gimana gitu di magang, terus cara survive-nya dari hal yang nggak enak itu mungkin bisa sharing gimana Mas Moyes? Ya, untuk apa ya, perbedaan. Jadi sebenarnya sama sih seperti bekerja pada umumnya ya. Kita menunjukkan suatu skill agar bisa bisa dilihat juga. Jadi di perkantoran itu kita harus berkembang sebenarnya. Jadi pemikiran kita itu tidak monoton. Mungkin 11-12 lah dengan swasta. Kurang tahu nanti swasta bisa dijelaskan sama Mas Davidnya. Yang jelas kalau misalkan pemerintahan ya, Iya. sama harus berkembang sih, harus berkembang juga pemikirannya untuk agar gak monoton di itu aja, di itu. Jadi harus ada inovasi terbaru. Jadi misalkan saya di tempat PKL waktu itu membuat suatu alat, kebetulan kan di PDAM terlalu banyak sumur bornya, sekitar ada 28 dari timur sampai barat ya, sampai perbatasan. Dari perbatasan Bondowoso juga ada di sana. Jadi saya berpikir itu bagaimana perkantoran ini jadi lebih modern dari sebelumnya. Apalagi kita anak IT yang berperan penting dalam pengembangan IoT. Itu sangat sangat berpengaruh sekali. Jadi anak IT di bagian perusahaan perusahaan daerah yang saya tempati, mereka harus berkomunikasi dengan para teman-teman yang lapangan ya, terutama agar mendapatkan suatu solusi dari permasalahan mereka. Nah, kebetulan kan kita akan berhubungan dengan masyarakat.
berhubungan dengan masyarakat juga kan PDAM ini. Jadi bagaimana semua informasi data-data itu cepat aksesnya agar penyaluran distribusi dari air minum juga itu lancar juga. Jadi harus aman semua sih, harus aman semua. Juga ada pengaduan ini harus cepat tanggap gitu. Nah, terus misalkan ada kebocoran, ada kerusakan pada sumur bor, jadi harus menciptakan sesuatu yang baru. Jadi agar bisa dilihat dari jarak jauh, dikontrol dari jarak jauh juga. Berarti kita itu dituntut inovasi ya kalau magang itu. Terus pas di badan pemerintahan gitu, apa tekanannya gitu, apa dituntut atau dibiarin kita gimana, atau ada yang membimbing kita gitu? Kita harus berkembang. Jadi kita harus berkembang sendiri, juga mengkonfirmasikan kepada tim-tim juga ini gimana solusinya, ini apa yang harus diperbaiki, apa juga yang harus diperbarui, seperti itu. Jadi sama seperti bekerja kelompok lah, komunikasi, saling komunikasi agar tujuannya itu tercapai, apa yang mau dikembangkan itu tercapai. Mantap. Berarti di pemerintahan ini juga kita ini diawasi gitu ya, dipandu gitu. Kalau di swasta untuk Mas David gimana nih? Kan pastinya berbeda, ada tekanan tersendiri, terus apa ada pengalaman? Untuk di swasta sendiri dibilang bebas sih, bebas ya. Jadi bebasnya itu apa sih? Bebasnya itu kalau di swasta kita mau ngapain aja itu bebas gitu. Maksudnya bebas tuh ya bebas seperti yang bekerja beneran. Gimana Ya, tuh Mas? jadi memang kita pas saya PKL itu dengan tim itu masa-masa pandemi ya. Jadi masa-masa pandemi itu kita online gitu. Jadi tidak ke Surabaya, cuma di office Jember gitu. Memang benar di apa dari CV Priptek itu menugaskan salah satu karyawannya untuk memantau kita yang ada di Jember seperti itu. Jadi selama kita online itu dibebaskan mulai dari karena memang software host itu swasta juga, mulai dari jam kerja dibebaskan gitu. Terus kalian mau pakai apa, mau celana pendek atau apapun itu dibebaskan juga gitu. Itu perbedaan yang pertama gitu. Yang kedua, kalau yang pengalaman saya di swasta sih apa ya, sudah ada modulnya seperti itu. Jadi ketika kita PKL, mereka yang di perusahaan itu udah paham apa-apa sih yang dibutuhkan oleh teman-teman PKL seperti itu, oleh anak-anak PKL. Jadi udah ada modulnya sendiri. Jadi memang job desk yang besar-besar atau proyek yang besar-besar itu gak bakalan dikasih sama teman-teman PKL. Kenapa? Karena yang namanya CV itu memiliki tanggung jawab yang sangat besar, bahkan bisa dipinalti oleh penanggung jawab CV-nya seperti itu. Nah, dari situ kita memang diberikan tanggung jawab yang besar. Dari jam kerja mengapa dibebaskan? Karena kita jam kerjanya jam target. Maksudnya jam target itu misal disuruh ngerjain satu proyek, misal satu sub proyek gitu ya. Satu sub proyek ini dikasih waktu dalam waktu 2 hari misal gitu. Ya udah, kita mau ngerjakan kapanpun, mau kerja pagi sampai pagi terserah, mau ngerjakan malam sampai pagi terserah. Biasanya teman-teman TI sih kebanyakan ngerjakan dari malam sampai pagi gitu, bukan dari pagi sampai malam gitu ya. Kebanyakan gitu. Tapi jangan ditiru gitu, jangan ditiru perilaku yang tidak patut untuk ditiru gitu ya. Tapi memang teman-teman kebanyakan gitu sih. Jadi memang kita untuk jam kerja sendiri itu dibebaskan. Namun perbedaannya apa sih? Yang membedakan bukan untuk yang swasta sama BUMD atau BUMN ya. Aku tidak membedakan masalah yang itu. Saya kira hampir sama sih. Cuma yang membedakan dari kita, habit kita sebagai mahasiswa, terus habit kita sebagai anak PKL. Nah, ketika saya sudah ada di tempat PKL, sudah ada di perusahaan, ya habit saya, habit orang-orang
perusahaan seperti itu. Bukan memberikan habit lagi, habit mahasiswa, bukan seperti itu. Jadi habit yang saya dapatkan adalah habit perusahaan, mulai dari kinerja perusahaan, materi dari perusahaan, terus ilmu dari perusahaan, itu habitnya sudah perusahaan semua gitu. Dan sangat jauh berbeda ketika habit kita sebagai mahasiswa seperti itu. Jadi memang benar-benar dilatih PKL itu masa-masa ospeknya kita untuk bekerja gitu. Kalau saya bilangnya gitu sih, masa-masa ospek untuk bekerja gitu. Soalnya setelah PKL, skripsi, lulus, kerja gitu ya. Jadi memang habitnya kalau dari perusahaan saya sendiri itu ditanamkan untuk habit perusahaan seperti itu. Juga materi-materinya pun sangat jauh berbeda gitu. Kecepatan ngasih materinya pun sangat jauh berbeda. Maksudnya materi apa sih? Kita gak dikasih materi secara kayak di kampus ya, bukan dijelaskan. Oh ini digital marketing adalah ini enggak, udah beda lagi. Jadi dari perusahaan ini nih ada project digital marketing, jepret ada suatu perusahaan minta kayak gini gitu. Dikerjakan dalam waktu seminggu. Kalian berusaha sendiri untuk memahaminya. Nanti kalau ada apa-apa tanya. Udah gitu aja. Kalau dari perusahaan gitu. Beda lagi kalau dengan kampus ya. Mungkin kalau awal-awal teman-teman masuk di PKL mungkin kaget gitu ya. Harus diterima gitu. Harus diterima. Karena memang PKL itu melatih teman-teman untuk biasa untuk bekerja. Tuh. Itu sih. Mantap dari Mas David. Memang beda suasana mahasiswa sama suasana udah magang, udah kerja itu beda dari Mas Moya sendiri di pemerintahan, terus dari Mas David di swasta. Beda-beda. Gak kerasa udah 20 menit nih kita ngobrol-ngobrolnya. Mungkin dari Mas Moyes bisa memberikan closing statement buat adik-adik yang lagi mencari cahaya, mencari panutan untuk magang gitu kan, bingung masih. Mungkin dari Mas Moyes dulu bisa closing statementnya. Ya, mungkin dari saya sendiri ya. Saya cuma berpesan kepada anak TI ya, anak IT, anak programmer atau pokok intinya anak TI itu, kita itu jangan ragu untuk mencoba apapun. Jadi TI itu luas, IT itu luas. Kalian itu bisa ditempatkan di mana saja, kalian itu bisa beradaptasi di mana saja, kalian itu bisa menciptakan hal baru, kalian itu bisa mengembangkan hal-hal yang lebih yang lebih wah dari sebelumnya. Jadi anak TI itu jangan takut mencoba, ataupun anak TI itu jangan takut untuk ditaruh di bagian manapun, ataupun nanti pas PKL ataupun nanti pas sudah kerja, karena IT itu luas dan jangan pernah takut untuk mencoba, karena kalau misalkan gagal itu biasa bagi anak IT, anak TI itu biasa. Karena kalau misalkan berhasil itu bukan anak IT. Jadi nyoba berhasil itu bukan anak IT. Nyoba berhasil itu bukan anak IT. Jadi anak IT itu mencoba, gagal, berhasil. Itu baru anak IT. Mantap dari Mas Moyes. Dari Mas David mungkin closing statement-nya buat teman-teman. Closing statement ya. Mungkin yang pertama sih kembangin dari diri teman-teman gitu ya. Kembangin diri teman-teman, jangan terpaku pada satu tujuan. Maksudnya bukan terpaku pada satu tujuan ya. Memang satu tujuan itu yang paling penting. Cara dari teman-teman untuk mencapai tujuan itu banyak gitu. Jadi jangan terpaku pada satu cara gitu. Jangan terpaku pada satu cara, dan silakan teman-teman berkreasi, teman-teman pikirkan untuk kedepannya itu apa sih tujuan teman-teman yang sebenarnya gitu.
Kalau memang teman-teman mau di luar, maksudnya mau dapat ilmu di luar kampus, di luar yang biasa-biasa aja. Seperti saya contohnya, saya ambil di digital marketing. Di kampus itu nggak diajarkan digital marketing. Ya udah, karena saya pingin ilmu yang baru, ilmu yang memang sesuai sama tujuan saya dan tim saya, ya udah saya ambil. Dan alhamdulillah tujuan itu lambat laun akan tercapai gitu. Jadi jangan takut untuk berkarya gitu teman-teman. Banyak cara, ambil. Ya memang risiko itu berbanding lurus sama hasil. Ya kalau risikonya teman-teman yang ambil itu besar, berarti hasilnya juga besar juga, seperti itu. Jadi jangan takut lah gitu. Itu sih kalau pesan dari saya. Mantap. Makasih Mas Moyes dan Mas David. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel HMJTI, silahkan subscribe sekarang juga karena masih ada konten-konten menarik lainnya dari HMJTI tentunya. Saya Tio selaku host podcast HMJTI episode 2 mengucapkan terima kasih buat Mas Moyes dan Mas Raffi. Maaf, Mas Moyes dan Mas David. Saya mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya.